Halo, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Jadi drama ini menceritakan tentang seorang dokter bedah kardiotoraks yang bernama Profesor Cha Yong-min. Suatu ketika saat itu ia baru saja datang bekerja. Namun seorang dokter magang bernama Oh So-jung tiba-tiba saja menghampirinya. Oh So-jung meminta bantuan kepada Profesor Cha untuk melihat pasien yang baru saja datang. Namun Profesor Cha menolak dengan kata-kata yang cukup kasar. Setelah itu Oh So-jung pun pergi melihat pasien yang tadi. Namun ternyata saat ia datang pasien itu telah meninggal. Hal itu pun membuat Oh So-jung memaki Profesor Cha. Adegan pun beralih di mana Profesor Cha sedang melakukan rapat yang membahas tentang siapa yang akan mengoperasi seorang pasien berusia 70 tahun. Yang anak dari pasien itu pun berharap bahwa Profesor Cha akan mengoperasi ayahnya. Namun Profesor Cha menolak melihat keadaannya yang tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil. Setelah itu Profesor Cha pun berbincang dengan Dr. An dan bertanya apakah Dr. An merasa sedih setelah mengumumkan kematian pasiennya. Ya karena Profesor Cha tahu bahwa pasien itu akan meninggal melihat dari kondisinya. Sebenarnya Profesor Cha sering digosipkan bahwa ia adalah seorang dokter yang berbakat. Saking berbakatnya, ia pun mendapat julukan sebagai dokter yang kerasukan roh. Gosip itu menyebar saat ia melakukan operasi solo pertamanya saat ia masih menjadi dokter residen tahun pertama. Lanjut, hari itu mereka kedatangan dokter residen baru yang bernama Ko Seung Tak. Ia merupakan cucu dari pimpinan rumah sakit dan anak dari ketua dewan. Di hari pertama Seung Tak bertemu dengan Profesor Cha, ia mengatakan bahwa Profesor Cha adalah dokter yang hebat namun kepribadiannya harus diperbaiki. Ya karena memang ia merupakan seorang dokter yang kata-katanya selalu kasar. Hal itu pun membuat Profesor Cha kesal dan mengajukan protes untuk pembatalan penerimaannya. Namun hal itu pun gagal karena memang Seung Tak merupakan calon penerus pimpinan rumah sakit. Oleh karena itu Profesor Cha pun berniat untuk membuat Seung Tak keluar dengan sendirinya. Mulai hari itu Profesor Cha pun selalu bertanya banyak hal pada Seung Tak. Namun ternyata Seung Tak terkenal dengan kepintarannya karena selalu menanyakan hal-hal sulit kepada dosennya yang membuat dosennya kesulitan. Jika Seung Tak menjawab pertanyaan Profesor Cha dengan benar, maka pasien itu akan dialihkan tanggung jawabnya kepada Seung Tak. Setelah itu seperti biasa Profesor Cha mengatakan hal-hal yang kurang enak didengar pada pasiennya. Karena saat itu Seung Tak bertanya kenapa pasien yang lainnya tidak diperiksa. Hal itu pun membuat Seung Tak mengatakan pada pasien untuk tidak diambil hati. Lanjut, ternyata saat Seung Tak melakukan praktek anatomi pertamanya, ia tiba-tiba saja kabur dan membuat banyak alasan. Profesor Cha mengetahui hal itu dan berusaha untuk mempermalukan Seung Tak. Ia mengajak Seung Tak untuk memasuki ruang operasi. Setelah operasi berjalan lancar, akhirnya Profesor Cha pun menyuruh Seung Tak untuk menjahit hasil operasi itu. Setelah operasi selesai, Oh So-jung melihat Seung Tak yang memang Seung Tak merupakan teman kuliahnya dan memang Seung Tak selalu memanggil Oh So-jung dengan sebutan kristal. Ia melihat Seung Tak karena Seung Tak tidak berhasil menjahit hasil operasi tadi. Karena Seung Tak terlihat seperti ketakutan. Keesokan harinya Profesor Cha melihat Seung Tak dengan percaya dirinya masuk kerja. Yang padahal Profesor Cha berharap bahwa Seung Tak tidak akan masuk kerja karena malu atas kejadian kemarin. Ternyata pasien yang berusia 70 tahun itu merupakan pimpinan Jang. Anaknya sengaja bertemu dengan Profesor Cha untuk bertanya soal kondisi ayahnya. Namun jawaban Profesor Cha tetap sama bahwa dia tidak akan mengoperasinya. Setelah itu Seung Tak melihat Profesor Cha bertemu dengan seorang wanita, yang akhirnya membuat Profesor Cha pun menugaskan Seung Tak di ruang IGD. Namun ternyata keesokan harinya Profesor Cha berubah pikiran dan berniat untuk melakukan operasi pimpinan Jang. Karena ia mengetahui bahwa ternyata pimpinan Jang merupakan ayah dari wanita tadi.
Yang sebenarnya wanita itu merupakan mantan dari Profesor Cha. Wanita itu bernama Sejin yang saat dulunya ia meninggalkan Profesor Cha tanpa sepatah kata pun. Suatu ketika Profesor Cha mendapatkan pesan anonim yang ia sangka merupakan pesan dari Sejin, yang mengatakan bahwa Sejin ingin bertemu di tempat mereka biasanya bertemu. Namun karena ia baru saja menyelesaikan operasi ayahnya Sejin dan harus menunggu pasien siuman, ia pun akhirnya menitipkan pasien itu ke orang lain. Adegan pun beralih di mana Profesor Cha akan menyelamatkan pasien yang mengalami kecelakaan. Namun anehnya tidak ada yang mendengar perkataan Profesor Cha dan ia pun tidak dapat menyentuh pasien itu. Ternyata saat ia berbalik, ia menemukan tubuhnya tidak sadarkan diri karena ternyata ia merupakan korban dari kecelakaan itu. Di rumah sakit, Seng Tak menerima telepon dari rekannya yang bertanya apakah Seng Tak melakukan hal yang disuruh oleh rekan kerjanya itu. Namun saat itu tiba-tiba saja banyak sekali mobil ambulans yang datang ke rumah sakit karena memang saat itu Seng Tak sedang berjaga malam. Tubuh Profesor Cha pun akhirnya memasuki ruang IGD. Arwah Profesor Cha ini pun panik melihat bahwa ternyata yang tugas malam itu adalah Seng Tak. Karena memang Seng Tak tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu menyusahkan. Profesor Cha pun berteriak kepada dokter-dokter di sana untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Profesor Cha seharusnya dia melakukan ekokardiogram. Namun secara ajaib ternyata Seng Tak bisa menggunakan alat itu. Anehnya, Seng Tak mengetahui bahwa Profesor Cha mengalami tamponade jantung serta menunjukkan adanya genangan darah dan harus memerlukan ruang operasi. Sebelum Seng Tak mengatakan itu, Profesor Cha pun sudah menunjukkan genangan itu dan mengatakan bahwa ia mengalami tamponade jantung. Anehnya, sama sekali tidak ada dokter yang bisa dihubungi. Akhirnya, Profesor Cha pun dilarikan ke ruang operasi. Dengan gugup, Seng Tak pun berusaha untuk mengoperasi Profesor Cha. Karena keadaan mendesak, Profesor Cha pun berusaha untuk menenangkan Seng Tak. Namun tetap saja Profesor Cha merasa panik dan berusaha untuk menghentikan Seng Tak. Namun tiba-tiba saja Profesor Cha masuk ke dalam tubuh Seng Tak saat ia memegang tangan Seng Tak. Akhirnya ia pun memanfaatkan keadaan itu dan melakukan operasi. Jadi sekian ya untuk episode 1. Saya harap itu bisa menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Next episode 2.